Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Privat Alfaiz. Buat kalian nih yang kemarin-kemarin minta dibuatin materi favorit, yaitu materi tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, di video kali ini kita akan belajar materi tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Ini bagian yang pertama ya. Semoga teman-teman bisa langsung paham, bisa mengerti juga ya. Dan nanti tentunya waktu tes teman-teman bisa mengerjakan soal-soalnya dan bisa lulus sebagai ASN tahun 2021. Amin. Oke, gak usah berlama-lama, langsung kita cek soal-soalnya. Sebuah pesawat terbang membutuhkan 12 detik untuk menempuh jarak 4 km. Berapakah kecepatan pesawat tersebut dalam satuan kilometer per jam? Nah, teman-teman juga harus tahu dong ya, gimana sih cara mencari jarak, kecepatan, ataupun waktu. Nah, biasanya di SD, kalau di SD aku waktu itu diajarkan menggunakan cara segitiga seperti ini ya. Dimana kalau yang atas itu adalah S atau jaraknya, yang bawah adalah V yaitu kecepatan, dan T. Oke. Atau bisa juga teman-teman menggunakan rumus yang satunya ya, seperti ini. Ini jarak J, kecepatan K, ini waktu. Oke ya. Boleh mau pakai yang kiri atau yang kanan silahkan, sama aja teman-teman ya. Nah, di sini di soal diketahui bahwa waktunya adalah 12 detik. Oke, 12 detik. Sedangkan jaraknya adalah 4, malah pakai cacing. 4 km, kan? Berapa kecepatan pesawat tersebut dalam satuan kilometer per jam? Berarti yang ditanya adalah V-nya. Oke. Nah, karena di soal ini adalah kilometer per jam dan sedangkan ini adalah detik, maka teman-teman mengusahakan untuk mengubah dulu detik menjadi bentuk jam, yaitu tinggal kita bagi aja ya teman-teman ya dengan 3600, sorry. Berarti 12 dibagi 3600, ini udah jadi jam. Nah, sudah selesai ya. Oke, boleh teman-teman coret pun tidak masalah, sama-sama bagi 12 juga boleh. Coret-coret tinggal 1, tinggal 300 gitu kan. Nah, berarti untuk mencari V-nya kita tinggal gunakan rumus yang ada di atas ini. V sama dengan S dibagi T. Maka S dibagi T tinggal kita substitusikan aja teman-teman ya. S-nya berarti 4 dibagi 1/300. Nah, pembagian besar ini bisa kita operasikan dengan mudah dengan cara kita kali ya. Tapi nanti pecahan ini kita balik, maka jadinya tinggal sini ya. Tinggal 4 dikali 300 per 1. Ya udah, 4 kali 3 ketemu 12, 4 kali 300 artinya ketemu 1200. Yang mana teman-teman? Jawabannya yang C, karena C itu cinta. Ya gampang-gampang kasih cinta dulu ya. Yang sulit-sulit gimana kak? Ya nggak apa-apa, yang sulit harus kita usaha ya, harus kita berusaha untuk mencintainya juga. Semoga teman-teman mudah untuk memahami materi ini ya, karena ini salah satu materi yang sering muncul. Oke, kita lanjut ya ke soal yang lebih sulit ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, nomor 2, silakan teman-teman yang mau jawab di kolom komentar juga boleh. Kita balapan ya, 1, 2, 3. Paman pergi ke kota mengendari sepeda motor. Ia berangkat dari rumah pukul 12:45 dan sampai di kota pukul 13:05. Jika ia melaju dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam, jarak dari rumah paman ke kota adalah. Nah, kita tentukan dulu teman-teman. Di sini yang diketahui kecepatan sama waktunya nih. Waktunya katanya dari jam 12:45 itu sampai jam 13:05. Artinya berapa menit kak? Berarti ini ada 20 menit. Oke, 20 menit. Nah, ini T-nya. Sedangkan kecepatannya adalah 48 km per jam. Nah, teman-teman harus tahu juga, ini kan dalam jam. Sekali lagi kalau satuannya dalam jam, maka menitnya kita ubah ke dalam jam biar sama ya. Maka kita ubah sama-sama bagi 60, 20/60 tinggal jadinya 1/3 jam. Nah, sudah selesai. Nah, kalau udah ketemu T sama V-nya, maka teman-teman bisa langsung cari S-nya. S sama dengan V kali T. Oke, ini nggak usah kasih garisnya. Kita hapus dulu deh. Ups, oke. Nah, langsung V-nya berapa? V-nya adalah 48 dikali 1/3, maka ketemunya 16. Oke, mudah banget ya teman-teman ya. Jawabannya yang C. Oke, gimana untuk soal nomor 2? Apakah sudah paham? Kalau udah, kita lanjut. Soal nomor 3.
Sebuah bus berangkat dari kota Bandung pukul 8.30 WIB menuju Jakarta. Jika jarak antara Bandung Jakarta 180 km, jika bus tiba di Jakarta pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, kecepatan rata-rata bus adalah kilometer per jam. Berapa nih kira-kira? Oke, buat teman-teman sekali lagi yang pengen belajar lebih banyak konten-konten seputar CPNS, bisa cek Instagramku yaitu Febri dan Faiz. Itu banyak sekali konten-konten menarik ya. Dan kadang kita juga buka kelas online ya. Kemarin sudah sampai 5 gelombang. Kemungkinan kita akan buka satu kelas lagi ya. Semoga masih kekejar ya. Oke, lanjut yuk. Kita tentukan bareng-bareng. Di sini waktunya ya, katanya dari jam 8.30 sampai jam 10.30. Berarti ini ada berapa jam, Kak? Berarti ini ada 2 jam. Sedangkan jaraknya sendiri itu adalah 180 km. Nah, yang ditanya adalah kecepatannya. Maka langsung aja kita akan cari kecepatan, itu rumusnya S dibagi T. Tinggal dimasukin aja teman-teman, 180 dibagi 2 maka jadinya 90. Mudah banget kan? Jawabannya yang E. Nah, soal-soal mudah udah kita kerjain, kita coba soalnya tingkatin lebih hot lagi biar teman-teman makin semangat juga belajar ya kan? Lanjut. Soal nomor 4. Silakan teman-teman yang mau jawab dulu di kolom komentar. Pause videonya nggak masalah sambil aku bacain soalnya ya. Jarak kota A dan B adalah 120 km. Jika A lama waktu tempuh dari A ke B dengan kecepatan 75 km per jam, dan Y adalah lama waktu tempuh dari A ke B dengan kecepatan 30 meter per sekon. Mana? Ingat, yang ditanya adalah lama waktu. Kita kasih tanda dulu ya. Lama waktu. Oke. Sudah. Hati-hati, rata-rata orang ini akan kegocek. Dia akan jawab yang salah gitu kan, hati-hati. Nah, teman-teman, katanya jaraknya sama ya, 120. Ya kan, untuk mencari T, yang ditanya adalah T, lama waktu, berarti S per V. Nah, V-nya itu beda-beda. V yang pertama untuk X, V yang pertama adalah 75 km per jam. Sedangkan yang untuk Y, V2-nya itu 30 meter per sekon. Nah, kita ubah dulu ya. Kita ubah dulu. Nah, meter per sekon. Ini aku anggap teman-teman untuk mengubah satuan sudah paham ya. Tapi kalau belum paham komen ya nggak apa-apa ya. Karena ini pelajaran SD ya kalau nggak salah ya, mengubah satuan seperti ini ya. Jadi kita langsung aja. Ini jadinya 108 km per jam. Oke. Nah, sudah dapat nih V2-nya nih. Sekarang coba kita logikain bareng-bareng ya. X katanya adalah ya, T1 ya, dimana T1 itu 120 dibagi 75, sedangkan Y itu sama dengan T2 yaitu 120 dibagi 108. Pakai logika aja nggak perlu dihitung. Sama-sama 120 dibaginya 75 dibaginya 108. Semakin kecil pembagi maka nilai itu akan makin gede gitu teman-teman ya. Wah, 120 bagi 75 nih, pembagiannya lebih kecil. Sedangkan yang Y itu 120 dibagi 108, pembagiannya makin gede. Maka nilai yang dibagi 75 itu makin besar. Maka jelas X lebih dari Y. Mantap. Jawabannya yang D. Oke, selamat yang sudah paham. Semoga makin paham juga. Kita akan tingkatin ke soal berikutnya teman-teman ya. Lanjut. Soal nomor 5. Mamang Joni berangkat dari Konoha menuju 16 dengan kecepatan 30 km per jam dan kembali dari 16 ke Konoha dengan kecepatan 90 km per jam. Kecepatan rata-rata Mamang Joni adalah, nah ini ada 2 cara. Pertama menggunakan cara konsep ya, yang harus kita jabarkan secara fisika juga ya, dimana V rata-rata gitu. V rata-rata rumusnya adalah S1 ditambah S2 dibagi V1 tambah V2. Tapi karena ini mungkin di YouTube videonya nanti terlalu panjang, nanti kalau teman-teman pengen dibahasin ya kita buatin lagi, tidak masalah ya, atau dibahas di kelas online juga boleh ya. Buat teman-teman yang belum gabung kelas online, cek Instagram Febri dan Faiz ya. Nah, teman-teman bisa cek pakai rumus ini, tapi kita pakai cara kedua saja, cara yang sangat mudah, yaitu menggunakan Al-Faiz kecepatan rata-rata. Ini mudah banget caranya, tinggal kecepatan rata-rata pulang pergi. Oke, caranya tinggal 2V1 V2 per V1 tambah V2. Dah, seperti itu saja. Tinggal kita substitusikan angkanya, kecepatan pertama 30, keduanya 90. Maka kita dapat jawabannya tinggal 2 kali 30, 90 per 30 tambah 90. Kita rapikan ya teman-teman ya. Jadinya 2 kali 30 kali 90 per 120. Yuk, yang bisa kita sederhanakan sama-sama bagi 30. Coret-coret tinggal 4. Coret lagi yuk.
coret-coret tinggal 2. Tinggal 90 dibagi dengan 2. Maka jawabannya apa? Yap, jawabannya 45. Yang C. Coba teman-teman, ada nggak di yang nonton video ini, karena kalau nyari kecepatan rata-rata pulang pergi, kalian cuma tambahin 30 tambah 90 dibagi 2 ketemunya 60. Nah, itu kurang tepat teman-teman ya. Jadi dengan ada rumus ini, semoga teman-teman terbantu. Jangan lupa yang suka dengan rumus ini, tinggalin like-nya ya. Oke, makasih semuanya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah awan kinton menempuh perjalanan dari kota Tempuran ke kota Jojok dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam dan kembali dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Jika jarak dari Tempuran ke Jojok adalah 360 km, berapakah kecepatan rata-rata per jam untuk seluruh perjalanan? Silahkan teman-teman yang mau menjawab dengan konsep yang udah aku ajarkan di awal tadi, boleh? Silahkan. Oke. Kita lihat ya, kecepatan rata-rata kita bisa langsung ambil 2V1 V2 dibagi V1 tambah V2. Teman-teman tinggal substitusikan aja angka-angkanya. Yang pertama 70, yang kedua 30, atau kebalik pun tidak masalah ya. Karena ini sama aja. Kita pakai yang V1 nya 30 ya, kali 70 per 30 tambah 70 jadi 100. Kita sama-sama bagi ya. Bagi 10, coret-coret, bagi 10, coret-coret. 3 kali 7 ketemunya 21, dikali 2 ketemunya 42. Alhamdulillah aman ya teman-teman ya. Jawabannya yang C. Gimana? Apakah teman-teman sudah paham banget dengan materi di hari ini ya? Mungkin nanti kita akan buatkan part yang kedua jika teman-teman banyak yang request ya, tentang menyusul, berpapasan ya kan, bertemu gitu. Ada juga materi yang seperti itu, ini bagian yang keduanya. Oke, semoga paham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, untuk soal nomor 7 silahkan teman-teman kerjakan dan tulis caranya di kolom komentar. Nanti kalian tulis ya, teman-teman ketemu yang apa, caranya seperti apa. Dan jangan lupa buat teman-teman yang pengen dukung channel pendidikan ini, klik tombol subscribe-nya, like dan share ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih semuanya, semoga lulus sebagai ASN tahun 2021. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.